Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herida Hafni Hasibuan dari Program Studi Perpajakan Universitas Brawijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang insentif perpajakan yang diberikan oleh pemerintah untuk wajib pajak UMKM. UMKM sendiri mempunyai peran penting dalam pertahanan perekonomian bangsa. Sektor ini menyumbang lebih dari 60% total PDB dan mengurangi pengangguran dengan berkontribusi lebih dari 95% dari total tenaga kerja yang ada di Indonesia. Namun, karena adanya pandemi COVID 2019 menyurutkan usaha mereka. Karena itu, UMKM perlu didukung untuk mampu bertahan melewati tekanan ekonomi akibat COVID ini. Di tengah pandemi yang sedang melanda, para pelaku UMKM dapat sedikit bernapas lega. Karena pasalnya pada 27 April 2020 lalu sebuah peraturan Menteri Keuangan atau PMK terbit, PMK nomor 44/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi Coronavirus Disease 2019. Baru saja diundangkan menggantikan PMK nomor 23/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah virus corona. Lalu apa sih insentif itu dan apa hubungannya dengan UMKM? Jadi insentif pajak merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah berupa pengurangan beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak atau pajak ditanggung pemerintah atau yang biasa disebut DTP. Insentif pajak jenis ini memberikan fasilitas kepada wajib pajak yang tidak perlu lagi membayar atau melakukan setoran pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan menurut kebijakan pemerintah. Selain memperluas cakupan wajib pajak tersebut yang dapat memanfaatkan insentif, PMK nomor 44/PMK.03/2020 juga memunculkan satu jenis insentif pajak baru yang sebelumnya tidak ada di PMK tersebut. Insentif pajak baru yang dimaksud adalah PPh final berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 ditanggung pemerintah atau insentif PPh final UMKM DTP. Kemudian apa sih manfaat insentif pajak bagi para pelaku UMKM di masa pandemi? Dengan adanya insentif pajak tentu akan sangat bermanfaat bagi pelaku UMKM, terutama bagi usaha yang terdampak pandemi. Insentif pajak yang diberikan pemerintah memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM, karena wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan penyetoran pajak terutangnya, tetapi hanya perlu melaporkan laporan realisasi setiap bulannya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melakukan pelunasan atas kewajiban perpajakannya. Selain itu, dengan adanya insentif pajak ini akan menyelamatkan para pelaku UMKM dari kebangkrutan akibat pandemi. Sehingga kegiatan ekonomi di kalangan UMKM tetap dapat berjalan seperti sebelumnya tanpa terbebani oleh pajak. Insentif pajak dapat mengurangi biaya pengeluaran suatu usaha. Kemudian insentif pajak dapat meningkatkan belanja masyarakat karena harga suatu produk di pasaran relatif akan lebih kecil karena adanya insentif pajak tersebut. Kemudian insentif pajak juga akan meningkatkan investasi di kalangan investor asing maupun negeri untuk menanamkan modalnya pada suatu perusahaan. Baik investor asing maupun investor dalam negeri itu akan lebih tertarik untuk mengembangkan usahanya di Indonesia karena adanya insentif pajak tersebut. Bisa disimpulkan bahwa pemberian insentif pajak oleh pemerintah ini terutama untuk UMKM sangat berpengaruh positif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa pandemi. Karena UMKM merupakan salah satu sektor yang menjadi kunci utama dalam upaya pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi. Dengan adanya insentif pajak akan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melakukan pelunasan atas kewajiban perpajakannya dan meningkatkan tingkat investasi. Selain itu, insentif pajak juga akan meningkatkan belanja masyarakat. Hal ini tentu akan mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia di masa pandemi. Kemudian insentif yang diberikan berupa pajak penghasilan PPh final bagi UMKM
ditanggung oleh pemerintah hingga akhir Desember 2021. Jadi selama periode tersebut, pelaku usaha dengan penghasilan bruto tidak lebih dari 4,8 miliar setahun tidak perlu membayar PPh final 0,5% dari omset. Adapun pada sepanjang 2021, insentif PPh final telah dimanfaatkan lebih dari 136.635 wajib pajak UMKM atau senilai 800 miliar. Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani menyampaikan bahwa pemberian insentif pajak penghasilan atau PPh final ditanggung pemerintah untuk UMKM bakal dilanjutkan pada 2022. Dan Ibu Sri Mulyani juga beranggapan bahwa UMKM masih perlu dukungan fiskal dari pemerintah untuk bisa pulih sepenuhnya dari tekanan pandemi COVID-19. Dan dukungan kebijakan untuk UMKM juga diberikan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian lalu karena adanya perubahan UU PPh dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP, wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto yang diatur pada PP 23 tahun 2018 tidak dikenai PPh atas bagian omset sampai dengan 500 juta dalam 1 tahun pajak. Artinya dari bulan Januari 2022 sudah berlaku PTKP 500 juta bagi WPOP UMKM. Tidak melalui proses pengajuan, selama memang omset masih di bawah 500 juta, maka tidak perlu setor PPh-nya. Maka bagi pelaku UMKM tahun 2022 mendapat insentif pajak berupa tarif PPh final sebesar 0% saja. Tarif PPh 0% tersebut dapat digunakan selama omset UMKM belum melebihi angka 500 juta dalam 1 tahun. Bila omset telah melebihi angka tersebut, maka akan dikenakan tarif final 0,5% adalah selisih omset setelah dikurangkan dengan 500 juta. Kebijakan baru tersebut tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan administrasi perpajakan. UMKM tetap melakukan pencatatan atas omset per bulan dan melaporkan SPT tahunan PPh setiap awal tahun. Apabila omset akumulatifnya belum mencapai 500 juta, maka tidak perlu melakukan penyetoran PPh final yang 0,5% karena masih mendapat insentif berupa tarif sebesar 0% alias tidak ada penyetoran pajak. Ketentuan ini dapat dilihat pada pasal 7 ayat 2A UU HPP yang berbunyi wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf E tidak dikenai pajak penghasilan atas peredaran bruto dengan 500 juta dalam 1 tahun pajak. Dan dalam pasal lain, pasal 4 ayat 2 di huruf E yang dimaksud berbunyi penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final. Penghasilan tertentu lainnya termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang diatur dalam atau berdasarkan peraturan pemerintah. Lalu bagaimana UMKM bisa memanfaatkan insentif pajak ini? Yang pertama, dapat mengajukan surat keterangan PP 23 yang berisi tentang pemanfaatan insentif PPh final ditanggung pemerintah. Caranya, untuk yang pertama dapat login ke www.pajak.go.id. Yang kedua, masuk ke menu layanan. Yang ketiga, pilih info KSWP. Yang keempat, scroll ke bawah menuju profil pemenuhan kewajiban saya. Yang terakhir, pilih surat keterangan PP 23. Yang kedua, membuat dan melaporkan realisasi PPh final DTP setiap masa pajak. Penyampaian laporan realisasi pemanfaatan insentif PPh final UMKM DTP wajib dilakukan setiap bulan. Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Caranya yang pertama, login ke www.pajak.go.id. Yang kedua, masuk ke menu layanan. Yang ketiga, pilih e-reporting insentif COVID 2019. Yang terakhir, pilih jenis laporan. Selain mengunggah dokumen laporan, wajib pajak juga harus melampirkan laporan realisasi pemanfaatan insentif PPh final UMKM DTP dengan cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan PPh final ditanggung pemerintah EKS PMK nomor 44/PMK.03/2020 dari pemotong atau pemungut.
Jadi ketika bertransaksi dengan pemotong atau pemungut, wajib pajak mesti meminta kode billing dengan ketentuan di atas sebagai pengganti bukti pemotongan atau pemungutan, karena dalam hal ini tidak dilakukan pemotongan atau pemungutan PPh final dalam UMKM. Lalu apa sih konsekuensi jika tidak menyampaikan laporan realisasi? Bagi wajib pajak yang telah memanfaatkan insentif PPh final UMKM DTP tapi tidak menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan insentif tersebut, ada konsekuensi yang mesti dihadapi. Dalam surat edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE 29/PJ/2020 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan nomor 44/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi coronavirus disease 2019 memberikan pedoman mengenai hal tersebut, bahwa jika tidak menyampaikan laporan realisasi, wajib pajak tidak dapat memanfaatkan insentif PPh final UMKM DTP. Artinya wajib pajak tetap wajib menyetor PPh final UMKM sebesar 0,5% seperti biasa. Lalu lebih daripada itu, ada sanksi administrasi yang akan dikenai kepada wajib pajak yang tidak menyampaikan laporan realisasi. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam PPh final UMKM, tanggal pembayaran dianggap juga sebagai tanggal pelaporan SPT masa PPh final. Jadi ketika wajib pajak terlanjur memanfaatkan insentif PPh final UMKM DTP, namun belakangan ternyata tidak berhak memanfaatkan insentif tersebut karena tidak menyampaikan laporan realisasi, terjadi keterlambatan penyetoran PPh final UMKM sekaligus pelaporan SPT masa PPh final. Disinilah letak permasalahannya. Wajib pajak akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan maksimal 24 bulan dari nilai yang terlambat dibayar atas keterlambatan pembayaran dari PPh final UMKM. Di samping itu juga dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000 atas keterlambatan pelaporan SPT masa PPh final. Mungkin saya akan memberikan contohnya. Jadi selama masa pajak April 2020, CV UMKM tangguh mempunyai kewajiban PPh final UMKM sebesar 1 juta. Seluruhnya wajib disetor sendiri. Kemudian CV UMKM tangguh mengajukan permohonan dan memperoleh surat surat keterangan PP 23 pada tanggal 15 Mei 2020. CV UMKM tangguh pun memanfaatkan insentif PPh final UMKM DTP mulai masa pajak April 2020. Namun CV UMKM tangguh tidak kunjung menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan insentif PPh final UMKM DTP untuk masa April 2020 sampai dengan 20 Mei 2020 terlewati. Pada tanggal 16 Juli 2020, DJP mendapatkan informasi tersebut dan langsung memberikan surat tagihan pajak PPh final masa pajak April 2020 pada tanggal yang sama dengan perincian sebagai berikut. Bisa dilihat untuk perhitungannya. STP tersebut harus dilunasi wajib pajak paling lambat tanggal 15 Juli 2020. Sebab jika tidak, DJP akan melakukan upaya penagihan pajak secara aktif. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.